Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Aziz Gus dari Gus Rokanler, yang pertama saya mau menanyakan, di dunia Thorikoh itu kan diawali dengan baiat Gus, dengan Baiat, betul. Apakah dengan pemahaman hakikat marifat ini bersama panjenengan Harus berbaiat? Yang kedua, bagaimana ketika saya mengikuti Gus Mukhlason, beriringan juga sedikit demi sedikit yang kami pahamkan diajak juga istri ataupun kerabat-kerabat, apa itu harus langsung ditunjukkan kepada Gus Mukhlason atau kami yang menjadi pengikut jenengan bisa sedikit menularkan itu? Betul. Terima kasih Gus. Bapak Ibu, sebelum kita dilahirkan ke dunia sudah dibaiat Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah menjanji membaiat kita hanya satu. Jangan pernah bercinta, jangan pernah menyembah, jangan pernah memuji selain daripada Allah. Itu pembaiatannya. Apakah kalau sudah masuk di ranah hakikat menuju makrifat harus saya baiat? Tidak wajib. Karena apa? Anda sudah dibaiat oleh Allah. Tetapi di dalam dunia pembaiatan, di dalam hakikat itu bukan dijanji, tapi menyambungkan talinya ruh pada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Itu disambungkan kembali setelah diputus oleh nafsu lewat kesenangan dunia ini. Akhirnya secara simbolis kadang juga saya kirim di situ, tapi tidak harus wajib, ya, tidak harus, karena Anda sudah dibaiat Allah dulu, ya dah. Nah sekarang juga begitu, apabila saya lakukan pembaiatan, penyambungkan tali, itu semata-mata bukan saya yang membaiat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Kalau Anda sudah masuk ke ranah itu, sudah faham ilmunya, sudah faham lakunya, cukup. Anda nggak perlu dibawa ke saya, enggak, cukup. Ahlikum itu adalah kewajiban kita, ar-rijal sebagai suami, qawwamuna 'alan nisa, kita sebagai suami. Arif dalam satu makalah, a'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kita sebagai seorang suami wajib mengenalkan anak dan istri kita pertama billah, terhadap Allah. Ini yang harus kita lakukan saat di dunia, min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum kematian itu menjemput kita. Berat Pak Funggi sebagai suami, berat sebetulnya, itu berat dunia dan akhirat. Wes, jadi boleh Pak, cukup jenengan yang memberikan arahan terhadap anak dan istri, nggak perlu dibawa ke Mojokerto dan lain-lain sebagainya, cukup. Cuman sampai langsung nih ada kemiskinan, tanya lewat WA ini, gampang dong. Sekarang zamannya zaman bukan zaman dulu, sekarang kita berguru bisa melalui ini, sambung. Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para ulama, dumateng para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Sofibul Koryah, Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya yang sempat hadir, Desa Pasurungan, Lor, Kecamatan Margadana, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jamaah
yang sampun rawuh baik di majelis maupun di luar sana, semua tokoh masyarakat, tokoh agama desa setempat, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya robbal alamin. Teman-teman dari pemuda yang sempat hadir rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini jam 8:15 Allah mempertemukan kita dalam satu majelis yang sangat mubarakah ini. Mudah-mudahan apa isi materi acara pada kesempatan pagi hari ini betul-betul menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, menjadikan satu amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ngingingi nopo ngingingi niku mengingat acara pada pagi hari ini adalah Haul Mbah Imam Hambali. Apa yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan hal itu, tolong dibuka di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Surat napa Pak Bu wau? Az-Zumar 54. Di situ Allah dawuh bahwasanya lekaslah injih matur suwun, khususnya umat Islam di wilayah Tegal, lekaslah ruhaniyahmu itu kembali dan bertemu Allah. Allah memberikan satu seruan terhadap kita lewat surat Az-Zumar ayat 54 bahwasannya umur dunia ini sudah sangat tua, ya. Wa anibu lan do bali sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Yang bali itu yang mana? Apa jasmani iki, apakah rohani ini miturut ayat tersebut? Sebab Allah ciptakan kita sebagai manusia itu tidak hanya dari unsur jasmani, juga unsur rohani. Kita yang hadir di sini termasuk salah satu kelompok di antara golongan yang diserukan oleh Allah. Wa anibu, lekaslah kau kembali he ruh ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Kalau kau mau kembali, lekas kembali dan bertemu Tuhanmu Allah. Wa aslimu lahu, kau bakal bisa pasrah diri apa semua yang menjadi keputusan Allah terhadap dirimu. Lah, ketika saat Allah menyerukan terhadap kita untuk lekas kembali pada Allah, min qabli ayyatiyakumul adzabu, sebelum kita jasmani ini tinggalkan alam dunia.
Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu sebelum kau mengalami satu kematian. Berarti kita harus kembali dan bertemu terhadap Allah sebelum ajal ini menjemput kita. Min qabli ayyatiyakumul azab, manakala kembalimu itu setelah kematian, maka summa tunsorun, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Ini ruhaniyah, bukan jasmania. Saya yakin yang hadir di sini mayoritas umat Islam, berarti secara jasmani sudah kembali, dengan bukti kita patuh di dalam hukum syariah. Tinggalkan itu larangan, jalankan itu perintah. Itu sekedar jasmani. Lah, sedangkan ayat ini Az-Zumar 54 ini Bapak Ibu diwajibkan terhadap ruhaniyah kita, karena memang posisi kita umat Islam pada saat zaman ini, ruhaniyah kita itu jauh dan menjauhi dening Gusti Allah, dan mendekat kita ruhaniyah bercinta kasih terhadap selain Gusti Allah. Buktinya, ayo digerabak, dicari. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan seterusnya. Ternyata kita sebagai umat Islam khususnya, ruhaniyah kita masih jauh dari Allah. Kita sebetulnya adalah kita menjauh dari Allah secara fisik atau jasmani aja, memang kita dekat. Karena apa? Karena kita itu bentuk kita patuh di dalam hukum syariah, tetapi ruhaniyah kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti yang paling sederhana ini, jenengan kali kula ketika jasmani melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, ayo digerabak masing-masing. Mengapa ruhaniyah kita ini lalai pada Allah, terus ingat pada selain Allah? Ini bukti kalau kita ini ruhaniyah telah tinggalkan Allah. Sejak kapan kita meninggalkan Allah? Padahal seluruh utusan Allah diperintahkan ke dunia ini dari umat ke umat itu hanya satu visi dan misinya, mengembalikan umat ini yang asalnya patuh pada Allah ketika saat jenengan sebelum akil balik. Kemudian kita masuk di posisi akil balik, ruhaniyah kita bercinta pada selain Allah, mengembalikan kita dari jurang yang tersesat ruhaniyah terhadap kesenangan dunia, dikembalikan ani'budullaha wajtanibut taghut, meninggalkan seluruh apa selain Allah dalam bentuk khalwat atau zuhud, dzikir dari perkara-perkara selain Allah, kemudian menemui mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sejak kita Bapak Ibu menginjak akil balik inilah ruhaniyah kita telah mengenal bersukaria terhadap kesenangan dunia. Bukan perkara kesenangan dunia itu tidak boleh kita
cari, enggak, wajib kita cari. Kita yang berumah tangga pasti membutuhkan sandang, pangan, papan, itu pasti Pak. Maka wajibnya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri atau keluarga kita. Dengan cara kita bekerjalah, maka di situ kita akan mendapatkan ma'isyatu dunya atau kebutuhan dunia sesuai dengan poksi jenengan. Yang menjadi petani, jadilah petani yang takwa. Yang menjadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Yang menjadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa. Lah bertakwa ini bagaimana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya amaliyah yang diterima oleh Allah itu amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa itu hati yang bagaimana? Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Amaliyah secara fisik di mata Allah itu dikatakan bagus, manakala bersumber dari hati yang bagus. Hati yang bagus itu adalah min qalbin zahidin, hati yang selalu condong ruhaniyahnya itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah atau amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala. Sekarang kita kembalikan pada kita. Amaliyah apapun yang sudah kita lakukan, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, ataupun hal-hal yang lainnya, sudahkah di situ bersumber dari hati kita yang mingkol bin salim atau mingkol bin zahidin? Kita evaluasi masing-masing Pak. Saya tidak ada hak untuk mengevaluasi hati orang lain. Saya hanya sibuk mengevaluasi hati saya sendiri. Cuman ini seruan Allah, bagaimanakah keadaan nataiju husnil ahwal kita? Bagaimana? Apakah mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin? Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah bersumber dari hati yang condong pada Allah, ataukah yang bersumber condong hati terhadap selain Allah? Nyun sewu, kalau dikaitkan dengan surat Az-Zumar tadi Bapak Ibu, mayoritas kita umat manusia condongnya itu terhadap kesenangan dunia. Contoh, kita sholat nggak mungkin ingin bertemu Allah. Paling tidak kita sholat ingin bertemu surga, ingin bertemu pahala. Nggih napa mboten? Nggih. Apa sebab ini yang menjadi ulasan yang paling penting, sehingga ketika saat ruhaniyah kita condongnya terhadap selain Allah, termasuk surga itu selain Allah, pahala itu selain Allah. Apa sebab? Mungkin kalau diperkenankan kami akan mengulas sedikit, karena kami mohon maaf nanti jam 9 harus berangkat ke Banyuwangi Pak ya. Jadi mohon maaf barangkali tidak bisa untuk terlalu lama. Biasanya saya itu kasih tausiah itu paling enggak 3 jam paling tidak. Jadi materi, habis materi langsung tanya jawab, kadang sampai 3 jam. Biasanya malam hari
Mungkin waktu kemarin itu kami miskomunikasi. Aslinya nggih malam. Tapi bagaimanapun juga karena kami mungkin kesalahan kami untuk menempatkan waktu salah, akhirnya bersamaan dengan Banyuwangi, Kecamatan Srono kalau nggak salah. Celuring niki mangke Kecamatan Celuring. Pun apa sebab ini? Apa sebab kita ketika sholat tidak bisa bertemu Allah tetapi bertemu selain Allah sekalipun itu surga dan pahala? Apa sebab? Padahal surga pahala itu adalah ciptaan Allah. Apapun yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Nggih mboten makhluk toh? Senes kholik tapi makhluk. Apa sebab? Sederhana Pak. Cara saya memberikan alasan itu sederhana. Pertama, kita belum kenal siapa yang memiliki nama Allah. Belum pernah bertemu terhadap siapa yang memiliki nama Allah. Apa sebab kita belum bisa menemui dan melihat yang memiliki nama Allah, padahal Allah sudah bersabda di dalam surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu di awal dan di akhir setiap masalah, acara apapun. Mengapa kita tidak tahu? Termasuk acara pagi hari ini. Mengapa kita tidak tahu mana Allah? Dan Allah itu juga ada di dalam dan di luar kita. Mengapa kita tidak tahu? Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Kita lihat kok gak kelihatan Allahnya. Apa sebab? Saya runtut. Karena kita ruh punya mata hati atau mata ruh yang disebut ainul basirah itu masih buta Pak. Masih tertutup, masih terhijabi. Apa yang menjadikan hijab hati kita? Tadi saya katakan wa zuyyina linnasi hubus syahwah, kesenangan dunia. Itu yang menjadikan tutupnya hati kita di dalam kesenangan dunia. Ada 3: garwa, anak, harta benda. Ini garwa, anak, harta benda. 3 ini dimasukkan satu wadah, namanya hubus syahwah, kesenangan yang diharapkan oleh nafsu kita. Ini termasuk nyun sewu, mohon maaf, surga itu makhluk apa senes? Pahala makhluk. Pahala itu makhluk apa Allah? Pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, rumah mewah, makhluk napa Allah? Makhluk. Semua ini masuk dalam hubus syahwah yang memenuhi jagatnya hati kita. Akhirnya jagatnya hati kita itu dalam keadaan gelap. Walladzina kafaru awliya'ahumut taghut. Sesungguhnya orang-orang kafir itu jangan dianggap orang kafir sing diomongkan secara syariat, itu bukan. Kafaru itu saya maknani orang-orang yang ingkar, menjadikan selain Allah yang disebut at-taghut itu sebagai imam, sebagai pemimpin hati kita. Berarti perkara selain Allah itu dibuat tumpuan sandaran hati kita, sehingga mengatakan apapun bentuk duniawiyah itu segala-galanya.
seakan-akan seperti itu. Padahal Allah sudah katakan dalam satu ayat, ad-dunya mataul ghurur. Ingatlah sesungguhnya kesenangan yang bersifatkan duniawiyah itu menipumu. Artinya menipu, tidak bisa menolong terhadap kita, justru mohon maaf dijadikan oleh nafsu dalam diri kita untuk menjerumuskan dan menjauhkan ruhaniyah kita terhadap Allah Subhanahu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Su itu melalaikan. Nah, inilah yang akan menjadi hijab dan tutupnya mata hati kita, Pak. Akhirnya Allah yang bersifatkan innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah hakul mubin, nyata. Jengleh. Kalau di sini bagiannya apa? Jengleh itu nyata dan memang nyata Allah itu. Jelas gitu. Nah, seperti kami melihat jenengan jelas. Ya ngeten iki. Tapi mengapa kita tidak tahu? Jawabannya karena mata hati kita masih khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Di situ, Pak, dikunci, ditutup mata hati kita. Apa sebab? Mundur ayatnya. Apa? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sebab kita itu diperingatkan atau tidak, tetap la yu'minun, tidak percaya. Golongan-golongan orang yang mengingkari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di jalur dinul haq, jalur hakikat ini. Nek jalur syariat jenengan kali kula sejak kecil, Pak, mengikuti syariatnya Rasulullah. Syariat torikohnya juga begitu. Cuman hakikat inilah yang kita tolak. Anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kita nggak percaya tentang pendidikan ruhaniyah kita yang dididik oleh Rasulullah lewat jalur dinul haq. Nggak percaya. Padahal ya, Allah sudah katakan, bila mana kau ingin bertemu aku, bila mana cintamu ingin kuterima dan kujadikan sebagai kekasihku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Muhammad, ikuti saya, kata Rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Surat apa niki? Ali Imran ayat 31. Jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah, ikuti Muhammad. Kata Rasul, fattabi'uni, ingat, ikuti saya. Artinya jangan mengikuti Rasulullah hanya di syariat doang, Pak. Jangan, ikuti beliau juga teladannya di hakikat, supaya ruhaniyahmu bisa makrifat bertemu Allah. Apa yang dimaksud mengikuti Rasulullah? Disitulah sebab dengan ajaran dinul haq itu, dengan ajaran wa inna ilaihi rajiun itu, ruhaniyahmu itu akan bisa melepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah, yang disebut kesenangan dunia. Sebab selama ini kita itu bercinta, Pak, dengan itu, bercinta. Sehingga bukti kalau kita bercinta terhadapnya bukan terhadap Allah, waktu sholat kita bila mana mau mengevaluasi diri, kalau cinta kita masih belum terhadap Allah,
sholat? Kemanakah ruhaniahmu saat sholat itu? Apakah betul-betul khasyi'in, betul-betul teringat terhadap Allah, Allah yang mana? Ataukah sampai kali kula masuk dalam satu ayat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, melalaikan. Hanya itu barometer kalau kita itu mengukur cinta kita betul-betul cintanya terhadap Allah atau selain Allah. Ukurannya ada di situ. Bila mana kata Rasul dalam surah Ali Imran ayat 31 tadi, kau betul-betul mau melepaskan cintamu terhadap selain Allah, yuhibbukumullah, cintamu pasti diterima oleh Allah. Gusti Allah gak gelem Pak diduakan, itu gak mau. Diselingkuhi gak mau. Contohnya ayo, Bu, Ibu, kalau tangklet angsal, Pak Irabi maneh angsal mboten, mboten purun diduakan. Itu tadi Ibu jawab. Sekarang saya tanya pada Pak E, Pak, garwa sampean iku umpami seneng nang wong liya orang lain terus mengadakan pernikahan asal mboten? Mboten niku kali beto celurit, Pak. Mboten biasa. Masalah Al-Qur'an begitu. Khusus orang laki-laki. Enggak boleh perempuan itu punya suami dua, lagi itu toh. Kalau mengapa laki-laki kok boleh? Beliau bagaimana menurut hati yang paling dalam ibu tetap tidak memperboleh. Itu gambaran Allah seperti itu. Jikalau kau betul-betul mau melepaskan cintamu terhadap selainku, kata Allah, yuhibbukumullah, bahasa Allah umpama yang berkata, pasti ku terima sebagai kekasihku. Wis, gara-gara cinta hati kita pada selain Allah lah akhirnya kita tidak bisa melihat nyatanya Allah. Mengapa kita itu kok ya tidak bisa melihat nyatanya Allah? Karena buta. Jawabannya saya runtut, karena kita umat Islam, khususnya umat Islam, umumnya umat manusia, ajaran tentang yang inti dari Rasulullah tentang rohaniah itu terkesan disembunyikan. Mulai zaman Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Ali menggelar ajaran Rasulullah yang original, yang inti, mana sih ajaran Rasulullah yang inti? Tentang hakikat ma'rifat, tentang tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan tentang tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Ini nggak ada yang berani. Sayyidina Ali nekat. Wong dulu Rasulullah ya mengajarkan kok, mengajarkan. Saya harus mengajarkan juga, tapi resikonya bagaimana? Sejarah Sayyidina Ali dibunuhlah, sampai putunya Hasan Husain ikut dibunuh. Putunya Rasulullah, putranya Sayyidina Ali, Hasan Husain dibunuh toh? Dibunuh. Kaum Khawarij, padahal beliau kaum Khawarij itu hafal Quran, hafal hadis, moco kitab ngelenyer. Ayo, ini sampai salah satu makalah beliau Sayyidina Ali, aku punya 2 karung ilmu, tatkala satu akan kusampaikan dipenggal leherku. Terjadi. Ada buktikah dalam satu ayat bahwasanya Rasulullah menyampaikan dinul haq? Ada bukti enggak Rasulullah menyampaikan, diperintahkan Allah
menerima wahyu yang paling inti yaitu ruhaniyah, tentang ruhaniyah ada? Mungkin jenengan bisa membuka dalam salah satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini Allah pasti mengutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq dan dibawakan bil huda, petunjuk, semata-mata itu untuk membebaskan rohaniyahmu dari belenggunya, penjaranya hawa nafsu. Allah ini disampaikan oleh beliau. Bahkan yang paling tegas dalam beberapa surat dan ayat terkait masalah dinul haq, buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah, kata Allah, mengutus satu utusan sebelummu kecuali mereka itu wajib mengemban, wajib memberikan fatwa, wajib mendidik, membimbing umatnya tentang wahyuku yang terakhir ini, wahyu inti. Al-Anbiya 25. Ilaihi annahu, berupa apakah wahyu yang inti itu? Ini yang harus nanti kita bawa. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Allah lo yang dawuh ya, aku. Fa'budun. Oleh karena itu ajak umatmu Muhammad untuk menyembah aku. Ini sudah tingkatan yang paling terakhir Pak ya. Inilah tanda-tanda kita itu di makrifat. Sudah melewati hakikat, artinya wujudnya hakikat, wujudnya tujuan adalah bertemu. Ini sudah bertemu, berarti yang disebut makrifat. Umpama saya tamsilkan, saya istilahkan, jenengan rawuh datang dari rumah ke majelis taklim, syariat jenengan itu adalah naik motor, ada yang naik mobil. Tumpaan itu adalah syariah. Mana thariqahnya, mana jalannya? Ya aspalan itu, ada yang lewat sana, lewat sini, arah berbagai penjuru, itu thariqahnya. Syariat kita adalah sistem ilmu untuk membahas, mendidik jasmani kita, disebut ilmu syariah. Apa thariqahnya kita? Sholat. Sholat ikut thariqah Pak. Saya tidak bicara thariqah pada umumnya, kumpulan itu bukan ya, yang muktabaroh mulai A sampai Z, enggak, saya tidak menyinggung itu. Saya menyinggung thariqah yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah ya. Hakikatnya thariqah itu adalah semua aktivitas yang dihadapkan Anda, dihadapkan Allah terhadap kita, termasuk acara ini thariqah. Sholat, ngaji, kerja, apapun itu disebut thariqah Pak. Syariatnya adalah ilmu yang berjalan di atas thariqah. Sekarang sepeda motor atau mobil itu juga ada ngelmunya Pak untuk menciptakan sepeda motor itu. Ini harus klop dengan jalannya. Gak mungkin toh motor itu lewat di atas air, gak mungkin toh. Harus kapal, kalau ini harus sesuai sinkron. Terus hakikat kita apa? Hakikat kita
adalah menyembah dan bertemu Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun aktivitas kita harus bernilai nyembah terhadap Allah. Terus bagaimana syaratnya dikatakan nyembah yang betul-betul diterima atau yang benar? Yang menyembah harus tahu bertemu siapa yang disembah. Harus tahu. Istilah saya dikatakan benar dan diterima apabila saya mau datang ke rumah panjenengan. Saya dikatakan benar apabila saya sudah bertemu panjenengan. Sekarang aku tanya, jenengan diberikan thariqah terhadap Allah berupa sholat, sudahkah waktu sholat bertemu? Belum. Apa sebab ini Bapak? Apa sebabnya? Kita ini sudah tua Pak. Berapa nanti kita akan meninggalkan dunia dalam bentuk kullu nafsin dha'iqatul maut? Kita nggak tahu. Siapa yang bertanggung jawab nantinya? Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, mengapa terkesan ini dihalang-halangi? Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Lihat surat Ibrahim ayat 3. Selalu dihalang-halangi tatkala ajaran dinul haq itu disampaikan di tengah-tengah masyarakat awam. Saya ini Pak sudah 23 tahun bergelimpung menyerukan tentang dinul haq. Tapi mohon maaf, resiko saya luar biasa, dimusuhi sana sini. Bahkan mohon maaf, saya pernah tahun 2007 kalau nggak salah mau diusir dari kampung saya. Padahal kampung saya itu kakang saya punya pondok, abah saya punya pondok, siapa lagi, misanan saya punya pondok. Sungguh tahun 2007 saya mau diusir dari tanah kelahiran saya, tetapi saya tidak ingin menjadi mengulang seperti Nabi Yunus. Ketika ajaran itu disampaikan oleh beliau, kaum menolak kaumnya. Beliau di dalam hatinya sempit dan merasa kesal terhadap kaum itu. Akhirnya apa? Kaum ditinggalkan, ya dah? Otomatis kaum diadab Allah, termasuk Nabi Yunus dimplok. Apa dimplok Pak? Ditelan ikan nun. Lah di situ tuh. Itu akibat ketika saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, hatinya nggerutu sambil marah. Ndak, saya tetap saya bertempat di tempat asal. Bahkan saya bilang, kalau toh saya mati dalam keadaan seperti ini, saya ikhlas, silakan. Wa aslim, saya sudah pasrah. Alhamdulillah, keluar dari tahun 2010 12 kalau nggak salah, 10, 11, 12 itu saya di penjara Pak. Saya di penjara, saya alami di penjara. Mau saya hanya 3 tahun aja, saya anggap aja mondok saya kurang lama. Tak anggap gitu, berarti mondoknya di narapidana. Loh, ternyata dengan cara itu Allah dawuh, son mukhlason, kue kasih ajaran itu biar tidak di luar aja, di dalam. Akhirnya Allah mencari acara Pak dengan pasal 170 Pak. Dengan alasan pasal 170 saya langsung dimasukkan pihak yang berwajib untuk masuk nara LLP. Tidak jalani. Tahu pasal 170 Pak? Bu, yang hukum mesti tahu. Masuklah saya di dalam hukum, diputuslah saya 3 tahun, dituntut 6 tahun. Tuntutan jaksa 6 tahun, putusan hakim 3 tahun.
lumayan. Wis masuk di dalam, ternyata betul Allah itu menyuruh saya memberikan ajaran ini di tengah-tengah warga binaan atau narapidana. Enak Pak, kalapase mboten bayari wong ngaji. Le mergae wargane juga ono sing ngaji, dikon ngaji. Ya Allah ya Karim. Akhirnya 2012 akhir saya keluar, saya angan-angan, iya ya, kiai ulama itu nggak sempurna kalau tidak dimasukkan penjara terlebih dahulu. Berarti ono kiai nek durung mlebu penjara berarti belum sempurna. Gitu aja saya, kesimpulan nggak ruwet-ruwet begitu Pak. Bon, kembali kepada materi. Sebab karena mohon maaf ajaran dinul haq ini yang tidak disampaikan di tengah-tengah masyarakat umum, itulah akibatnya kita sebagai masyarakat buta tentang ilmu, buta tentang ajaran itu. Sebab mohon maaf, berangkat untuk membuka hijab tutupnya hati kita harus berilmu dulu, harus tahu ilmunya. Ingat dalam surah Al-Kahfi ayat 110, dua syarat yang tidak bisa ditawar ini. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, wa man kana yarju liqa'a rabbi, pertama falyamal amalan sholihan. Harus melakukan perbuatan yang bagus. Oleh karena yang menemui Allah, menghadap Allah itu ruhani, maka yang dimaksud ayat falyamal amalan sholihan di situ adalah perbuatannya ruhaninya, perbuatannya hati. Apakah perbuatannya hati yang bagus itu mesti orangnya kemana-mana bawa serban gini? Tidak harus seperti itu. Beliau itu bisa jadi sebagai petani, bisa jadi sebagai pedagang. Allah meletakkan kekasihnya itu, ala inna aulia Allah, itu tidak harus megang pondok, tidak harus pengikutnya ribuan. Boten bos, boten. Bisa jadi dia tukang operator sound system, bisa jadi dia itu tukang adol asongan, bisa jadi Allah meletakkan beliau itu sebagai pemulung, sebagai pejabat, bisa jadi. Loh, terus kita tahunya bagaimana? Paling mudah sekali, lihat hatinya, mesti berzikir. Loh, kita bisa tahunya itu berzikir bagaimana? Lagi itu toh, gampang Pak. Hatinya itu mesti budi luhur, hatinya mesti rahmatalil alamin. Nek dikasih belanja oleh suaminya 1 bulan biasanya 3 juta, dikasih 1 bulan 10.000, jawabannya matur suwun mas, enak dibuat beli uyah, kita makan uyah, kermine mati kabeh. Boten protes. Iya. Iki ibu loh ya. Insya Allah tidak yang ada di sini ya. Gak, maksud saya tidak sama. Ngeten dah. Pun Pak ya gitu, ketika melihat masalah apapun tidak mudah amarah. Tidak mudah. Dihadapi dengan santun. Tidak yang didepankan amarah, muring, enggak. Kalau dijadikan sebagai pemimpin, sebagai pejabat, dia tidak akan pernah zalim terhadap anak buah, enggak akan mungkin. Pasti dia mempunyai prinsip mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Itulah Rasulullah, contoh. Jadi semua sifat yang keluar dari beliau itu santun Pak, menyejukkan hati, kalam-kalamnya itu
Itulah ciri kalau kita ingin tahu beliau itu hatinya selalu berzikir pada Allah Subhanahu. Zikir yang mana yang dimaksud? Apakah zikir yang selalu diucapkan secara jahri atau sirri? Bukan, bos. Yang ku maksud zikir di sini adalah zikir bahasa Arab, artinya ingat, sadar hati sampean kali kula bahwasanya semua apapun yang terjadi, baik yang muncul dalam diri kita maupun di luar diri kita, sesungguhnya itu tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali Gusti. Mana Gusti Allahnya di luar dan di dalamnya? Surat Al-Isra menjawab ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdi, dialah sang yang maha suci, zat hidup yang memperjalankan hambanya. Berarti jenengan berjalan ke sini, kalau tidak dijalankan Allah saged dugi mriki sendiri pun. Kalau nggak percaya buka surat Al-Baqarah ayat 115, bahwasanya seluruh makhluk sekecil atom ya, atom. Di bawah atom ada yang kecil lagi. Wis mbuh awak dhewe gak ngerti ya. Paling munggo awak dhewe paling kecil itu bleduk, debu. Ini loh Pak, debu beterbangan ini loh. Kalau tidak diperjalankan Allah tidak akan pernah bisa tergodong obah sampean tinggali. Mungkin akal sampean ngomong, akal kalau tidak diterpa angin gak mungkin bisa gitu nggih. Akal, coba iman hati kita, coba lihat, jangan pakai akal tapi pakai iman. Mungkinkah tanpa Allah angin bisa mengubahkan, menggerakkan daun? Dengan iman Pak. Walillahil masyriq wal maghrib. Pundi Pak? Etan niku pundi Pak? Sana. Bingung kula kinten kilen kebalikan. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jelas. Mulai jagat etan, jagat timur, makhluk sampai jagat barat, semua geraknya itu yang mengatur Gusti Allah. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, menghadap degan, menghadap meja, menghadap apapun, aktivitas apapun, ning ngarep sampean iku ana wajahe Gusti. Mana? Itulah yang disebut sebagai subhanalladzi, zat yang maha suci. Basa Jawa urip, bahasa Indonesia hidup. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jelas. Arahkan Pak wajah rohmu terhadap wajah lilladzi, zat itu mau fataras samawati wal ardh, yang menguasai jagat langit dan bumi. Itu loh wajah Allah. Arahkan, berarti sambungkan, sujudkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Ini doa iftitah, selalu kita sebut setiap kita sholat. Tapi mengapa kita tidak mengerti? Allah, kula niki geruweket, asline geruweket ngoten niku. Alasan yang paling mendasar adalah kita minim dengan ilmu, sebab ditutup-tutupi selama ini. Mulai zaman sesudah beliau baginda Sayyidina Ali sampai tahun 2014 dek wingi Pak, ditutupi, nggak ada yang berani buka. Ditutupi, nggak ada yang berani buka. Tapi setelah masuk dalam tahun 2014 20 surat Toha 14 ayat 14, buka apa isinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Itu
tuangannya, materinya itu inti daripada wahyu Rasulullah. Inti apa? Menyentuh hakikat untuk bisa sampai menuju makrifat pada Allah. Tujuan saya, hakikat saya kesini itu ngaji. Itu tujuan, hakikat. Hakikat saya, tujuan saya sholat adalah menyembah pada Allah. Allah itu hakikatnya. Manakala hakikat sistem tujuan ini tidak diilmui, zong, mohal kita bisa bertemu Allah. Mohal Pak. Linci poyo opo kopiahmu, ngalimo koyo opo ngilmumu, mohon maaf ya, tidak akan pernah bisa khasyiin. Padahal Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah 238 bagaimana bentuk wajibnya sholat itu bertemu Allah. Kalau bahasa saya, wajib sholat itu bertemu Allah, wajib. Hafidhu ala sholawa wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wa qala aidan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lah inilah yang terkesan tidak pernah dibuka. Akhirnya kita sholat itu gugur kewajiban tok. Itu sholat kita paling mentok lah, yang disebut karena Allah itu pahala surga. Padahal Allah katakan kilahuma madmumun, kedua sholat yang model koyok ngunu Allah itu membenci. Mohon maaf, membenci. Artinya apa? Kita yang saat ini posisi sholat kita masih belum khusyuk, dengan adanya Allah katakan seperti itu supaya lekas bisa khusyuk. Itu loh bos maksudnya. Kita yang kelas SD biar tidak berhenti di SD, biar naik SMP, SMP naik SMA, SMA naik perguruan. Maksudnya itu SDM kita, sumber daya manusia ruhaniyah kita di mata Allah semakin takwanya semakin kuat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, tidak hanya berhenti di situ, haqqa tuqatih. Kalau takwa itu harus betul-betul takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin, berarti sekarang sudah melewati 2014, sekarang 2023, berarti 14 ke 23 berapa Pak? 9 tahun, tinggal 1 tahun. Angka itu nggak mungkin ada di atas 9. Kalau sudah sampai 9 mesti 0 lagi itu. Kembali mana 1, 2, 3, 9. Kembali mana 1, 2, 3, 9. Artinya umat ini punya kerasulan masing-masing. Setiap rasul mesti diberikan Allah tugas yang paling berat. Apa tugasnya? Ani'budullaha wastanibut taghut. Mengajarkan pendidikan, mengajak ruhaniyah kita untuk menghadap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Nomor 2, wajtanibut taghut, meninggalkan hatinya ruhaniyah selain Allah. Tatkala ini disampaikan, apa yang terjadi surat Al-A'raf, Rasulullah menyampaikan wa minhum man hadallah, satu golongan menerima hidayah Allah. Satu golongan lagi wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Satu sisi, satu kelompok lagi yang terbesar 99,9% bersikukuh tetap rohaniyah ini bersukaria terus terhadap kesenangan dunia.
Manakala diajak untuk mengabdi terhadap Allah, no, enggak, alergi. Sampai ada yang mengatakan dzalika dhalalatun, ajaranmu itu, ajaran Muhammad ini adalah ajaran yang enggak benar. Itu komentar kaum Quraisy, komentar kaum Taif yang tidak menerima ajaran Rasulullah. Solusinya bagaimana kita bisa bertemu Allah? Iki solusinya bagaimana kita bisa bertemu Allah sebelum meninggal? Pertama, tentang ilmu ajaran ini harus sampai terima, harus sampai terima. Diawali mulai dari mana? Bon, nek umpama saya ngomong 1 bulan gak cukup Pak Bon, niki mengke tetap tak wenehi tanya jawab walaupun waktuku sudah habis ya. Nanti Pak E1 Ibu E1 yes. Jauh-jauh Pak dari Mojokerto ke sini ya toh, Maneman. Sebetulnya tadi itu aku pingin ngaji mulai jam 66 sampai jam itu ngono, tetapi nggak mungkin itu terjadi. Kalau tinggal tilem bakda subuh tadi kok gak digugah-gugah yo gitu. Oh berarti dikongkon jam 7 ke atas nih Bon. Biar tidak terlalu lama, tolong jenengan mungkin pancen pingin ati pingin kenal dan bertemu Allah, hubungi nomor ini. Bon niki, karena memang waktu kita tidak punya lama. Gini, nek kepingin takok ilmu mulai dasar
munculnya dari Anda. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru keimanan, keyakinan dalam hati Anda itu munculnya semua perkara datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat mudah. Manakala sholat Anda seperti ini, maka akan terjaga hatimu dari pengaruh nafsu yang melalaikan terhadap Allah. Otomatis inilah yang kusebut khosyi'in, salat yang khusyuk ya seperti ini. Aku yakin, tapi jangan heran nanti Anda lalai dengan hitungan rakaat. Biasanya seperti itu awal-awal, tapi nanti kalau sudah terbiasa tidak bisa terkontrol, Pak. Jumlah rakaat itu bisa terkontrol, jumlah gerakan yang benar itu bisa terkontrol. Cuman saya katakan awal-awal. Kalau ruhaniyah itu ditarik Allah di makom musyahadah, bertemu makrifat pada Allah, khosyiin khusyuk, biasanya lupa hitungan rakaat. Kadang gerakan rukunnya sholat mestinya habis rukuk iku iktidal langsung sujud, tapi sampean gak sadar. Awal-awal memang seperti itu. Jenengan disawang orang lain seperti orang melamun, seperti itu. Wis, biarlah ini proses, Pak. Proses. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Memang berat, tapi nggak usah sampai berputus asa. Orang yang belajar monitor, sampai takok Pak monitor, awalnya ya druduan, tahu druduan, ngulir potensi, ngimbangi antara apa namanya, membalankan antara bass treble. Gak mungkin langsung bisa penak koyok saiki, mboten mungkin. Sampai takok. Sebab saya juga mantan operator juara 2 sak kabupaten, Pak. Mohon maaf. Estu awal belajar, mohon maaf, masalah elektro sedikit banyaknya saya paham, sedikit banyaknya saya harus mengimbangi power saya dengan yang ada di speaker. Jadi sedikit banyaknya agak paham. Jadi niki pun jan penak niki. Sampeyan takoki Pak operator awal pertama belajar druduan. Tahu druduan ya? Apa sih druduan bahasa Indonesia ini? Apa? Gugup. Mboten gugup. Druduan niku grogi ya, grogi. Nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Makanya kalau boleh saya katakan operator profesional ya seperti ini. Tapi sebelumnya gak profesional, ngoten ya. Kita melewati, Pak, awalnya itu gak profesional. Gak bisa kita itu, telinga kita menimbang kebalanan treble dan bass, atau di situ coros sekarang itu, Pak, lengkap. Elektro itu digical semuanya itu. Wah, tambah ruwet sampai daripada dulu manual. Sekarang digital. Artinya kita menuju pada Allah ya tidak harus terus mau pinter, enggak, Pak. Druduan dulu. Jadi ya apa ya, bahasa druduan itu ya wis kuwi lah. Sulitlah kita dikatakan maksimal itu sulit. Pertama sih 10%. Berhubung tiap saat dan waktu kita pegang, kita pelajari, pasti kita akan mengambil sisi pengalaman dari hasil pertama kedua, akhirnya bisa menyimpulkan, oh letak kurangnya dari sini, letak kurangnya dari sini, akhirnya menjadilah profesional. Begitu, Bos. Nang Allah ya gitu. Gak langsung setiap detik bisa langsung dikir nang Allah terus, mboten, Bos. Ya kudu jatuh bangun. Akhirnya muncul lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Lah ngoten nggih? Lah itu memang terus. Kalau Al-Qur'an wala tayasu fi raihillah, jangan pernah kau berputus asa walaupun sholat khusyuk berat, jangan putus asa. Terus lakukan.
Kau bertemu Allah itu berat. Ketika saat kau menyangkul, kau apa iki tambak Pak ya. Ketika saat kau itu mencari ikan susah, bertemu Allah di situ, jangan putus asa, terus lakukan dengan bentuk zikir di bawah terus menerus. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya ayat Az-Zumar ayat 54, kita berarti wajib hukumnya kembali dan takarub, kembali dan takarub menemui Allah sebelum ajal menjemput. Jikalau ini terjadi pada jenengan, terus jenengan sedok, itulah husnul khotimah. Ayat yang tsumma tunsarun, lanafinya tidak ada, berarti orang yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang ketika saat di dunia sudah kembali pada Allah. Oke, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kami sudah menggiliran waktu sekitar 20 menit, nggak ada masalah. Tetap saya kasih waktu untuk tanya. Bapak satu kali, ibu satu. Nek bapak nggak ada tak lempar, ibu nggak ada tak lempar nang bapak. Monggo bapak dulu, monggo. Jadi mike Pak. Sebelum ini mohon untuk para pedagang ngapunten, niki mboten nglarang jenengan dagang tapi aja ngeyak jamaah Pak. Ngapunten, ngapunten. Monggo ini pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Mungkin dikenalkan bapak-bapak cek kenal jenengan nyok orang mana gitu. Nggih Gus. Kula Pak Sukadar saking Brebes Gus. Brebes. Pertanyaan saya Gus, supaya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Dalam Sirur Asror itu ada roso. Roso itu iman. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mengetahui roso yang berwujud iman tersebut, Gus? Terus, dan roso yang berwujud nafsu atau dari godaan setan, Gus? Oke. Cukup Gus. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui rasa atau iman gampang. Saya kasih tahu Pak, Ibu, di dalam kubluk ini ada korean. Hati jenengan kalau iman berarti itu sudah muncul rasa. Rasulullah kasih tahu terhadap kita, zat hidup dalam dirimu dan di luar dirimu itu wujudnya Allah, yang wujudnya laisa kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Kok hati sampean iki bisa menerima, percaya atas dawuh Rasulullah padahal jenengan belum bisa melihat Allah? Itu berarti Anda sudah ada rasa dalam hati sampean. Pak, Bu, ning kupluk tak tutupi ini ada korean. Ini ada dua golongan toh Pak, ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya mesti orang-orang yang menganggap saya itu bukan golongan orang penipu, bukan. Jenengan percaya, tapi sampai belum tahu, belum melihat wujudnya korean, belum melihat. Kita belum tahu, belum ketemu Allah, tapi sudah ada iman bahwasanya zat yang maha suci hidup baik di dalam dan di luar diri kita itu adalah Allah. Belum bisa tahu, itu namanya rasa atau iman. Makanya zikir ada 4. Kata buka bah, la ilaha illallah. Yang kedua la ilaha illa huwa. Ketiga la ilaha illa anta. Keempat la ilaha illa ana. Puncak wis. Syariat
thariqat, hakikat dan makrifat. Teruskan pengajaran jenengan ini, teruskan. Hei wong syariat, teruskan ke thariqah. Hei wong thariqah, teruskan ke hakikat. Hei orang hakikat, teruskan sampai ke makrifat. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya jasad, tidak hanya jasad kita itu patuh di dalam hukum syariat thariqah, tetapi ruhaniyah kita juga muslim, juga mukmin. Harus lah tondone keislaman kita itu sempurna manakala kita sudah mencapai puncak la ilaha illa ana, puncak makrifat, ketemu Allah. Jadi rasa itu timbulnya dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu kamu berarti kita sudah merasa dekat Allah itu terhadap kita. Kalau huwa masih jauh, Pak. Kalau anta itu Allah sudah dekat, artinya kita merasa bahwasanya Allah itu dekat pada kita. Cuman kita belum bisa melihat. Persoalannya ainul basirah, mata hati kita masih ada hijab, ditutup. Sama dengan logikanya mata dohir. Coba Bapak Ibu nanti yang laki-laki tolong, yang perempuan tolong, kalau pulang itu semuanya matanya ditutup. Apa yang terjadi? Gelap. Pulanglah kau dengan mata tertutup. Ayo bareng-bareng nanti. Kalau saya tidak mau karena saya sudah percaya. Coba nanti kalau jenengan iki pulangnya itu dalam keadaan hati mata dohir ini tertutup, gelap yang terjadi, bisa membedakan mana jalan dan bukan? Nggak bisa. Nek gak percaya, ayo suk nanti kalau pulang kita semua ditutup matanya. Akhirnya apa? Ada yang kecemplung got, udah tabrakan. Itu yang terjadi. Ruhaniyah kita tatkala kembali wa inna ilaihi rajiun juga begitu, nggak jauh berbeda. Akhirnya Allah sampaikan dzikir sirul asrar, dzikir yang tidak terucap di lisan maupun di hati, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Surat Al-Anbiya ayat 87 menceritakan tentang Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus, sebetulnya Nabi Yunus itu diuntal ikan itu kholwat, sebetulnya topo jenengan meditasi. Itu yang terjadi. Ada rasa. Lah, setelah rasa muncul, iman muncul dalam diri jenengan, mestinya ini diteruskan dari rasa, kemudian melihat, dari su'aul basirah menuju hakul basirah. Artinya apa, Pak? Yang menutupi mata Anda, yang membuat mata Anda tidak bisa melihat Korean di sini adalah kopluk, nggih, kopiah nggih. Ambilen kopiah itu. Inilah ainul basirah, melihat. Setelah ainul basirah, hakul basirah menyatakan, oh iya Korean. Iman yang sudah seperti ini iman yang sudah hakul basirah, iman yang sudah melihat Allah, gak akan mungkin nafsu itu bisa membohongi jenengan. Coba saya katakan, Bu, Pak, ini bukan Korean, ini adalah onde-onde. Percaya? Nggak percaya, karena Anda sudah bertemu, sudah melihat dan menyatakan, dan pernyataan jenengan ini disesuaikan dengan kabar yang saya katakan tadi di awal. Pak, Bu, di dalam kopiah ini ada Korean. Paham?
Ini alhamdulillah. Bon, jadi Pak, kalau tanya rasa atau iman di dalam hati, tandanya Anda sudah percaya enggak setelah dikasih kabar lewat Al-Quran bahwasanya di luar dan di dalam dirimu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.